Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah banyak mengarungi tentang pertanyaan-pertanyaan tentang pernikahan. Apalagi dari kita Sakinah, Mawaddah Warahmah sudah dapat kuncinya langsung tentang jawaban-jawaban tersebut. Namun ada sedikit yang belum atau ingin kita cari tahu tentang perselingkuhan dan perceraian dan nasihat tentang pernikahan. Sudah bersama kita, guru kita bersama, Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, memaknai pernikahan seringkali di sekitar kita muncul permasalahan perselingkuhan maupun perceraian. Ini bagaimana menanggapinya, Bu? Itu sebenarnya kan bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah amma ba'd. Itu masalah berbeda, akan tapi memang kadang ada terkaitan. Ada orang selingkuh tanpa perceraian, ada ceraian tanpa selingkuh, macam-macam. Cuman umumnya biasanya gara-gara selingkuh cerai kan begitu. Harus kita bahas beda-beda tentang perceraian, mungkin perselingkuhan dulu. Karena itu menjadi sebab perceraian. Selingkuh itu tidak serta-merta. Ketahuilah bahwasanya kurangnya kita mensyukuri halal yang Allah berikan menjadikan kita tamak kepada yang haram. Tidak ada orang serta-merta langsung, "Hei, ayo zina dengan aku." Biarpun dia cantik jelita. Belum tentu. Ada muqaddimah. Permasalahan kita itu mengentengkan. Kita sembrono dengan sebab-sebab yang mengiring kita kepada perselingkuhan. Sehingga dalam Islam kan ada rambu-rambu, dilarang khulwah. Ya. Di saat berbicara laki perempuan harus ada rambu-rambunya, tidak boleh mengarah kepada hal-hal yang. Makanya kalau bicara tentang perselingkuhan tidak serta-merta. Hanya mungkin sebabnya banyak. Sebabnya sederhana kalau perhatikan, ini tidak dijaga mata. Sehingga memandang seolah dia lebih indah dari milik pasanganku. Apalagi mohon maaf, film kotor. Film porno adalah sumber terbesar sebab orang berselingkuh. Dan jangan dianggap sepele, jangan percaya dengan fatwa sebagian ustadz yang menjerumuskan katanya nonton film porno untuk suami istri nggak ada masalah. Wahai ustadz, kalau anda punya hobi kotor jangan disampaikan kepada yang lainnya. Cukup kekotoran untuk anda. Seorang suami mengajari istri yang mengajak istri nonton film kotor itu sebetulnya yang pertama adalah untuk menunjukkan bahwasanya itu lebih indah daripada yang satu. Yang kedua, kalau aku pergi kau boleh cari sendiri. Biarpun tidak diucapkan pesan itu. Karena apa? Kalau bicara tentang porno itu ada hubungan dengan syahwat, bukan sekedar urusan kayak makan. Atau saya tidur enak di empuk, kasur empuk, pindah ke sana, bukan, beda. Ini ada penasaran sampai nanti kecanduan. Ujung-ujungnya adalah tadi pasangan sudah tidak indah lagi. Baru mulailah dia lirak-lirik. Sehingga kalau sudah kotor mentalnya selalu dia. Sehingga belum tentu yang dizinai atau lebih cantik dari istrinya, belum tentu. Lebih ganteng harus tidak. Yang penting saya penasaran dengan dia kok. Karena dia sudah biasa melanglang dengan syahwatnya, dengan mata kotornya kepada Tuhan. Dari situlah hari ini perselingkuhan yang banyak terjadi gara-gara tontonan. Mulai dari film-film biasa, film roman-roman yang mulai film cinta, film perselingkuhan juga. Mungkin seorang bos tidak pernah berpikir kepada pembantunya kecuali gara-gara nonton film. Oh, dengan pembantunya pemikiran. Na'udzubillah. Kemudian semakin dia sering nonton yang kotor, kropos hatinya. Kropos imannya. Bersama kroposnya iman, pandangannya liar, begitu mudah melakukan kehinaan. Kuatkan iman, mendekatkan daripada Allah. Biarpun katanya berzikir setiap malam, tahajudan, tapi habis tahajud nonton film kotor, terhapus. Yang semula hati mau dibersihkan kotor lagi. Sehingga mohon maaf, dari tontonan kotor ini bisa saja orang syahwat kepada siapapun, bahkan mahramnya. Seorang anak kecil umur 14 tahun ternyata membolongin kamar mandinya hanya ingin ngintip ibundanya. Hati-hati film kotor. Nah ini kalau bicara perselingkuhan kami lebih fokus untuk bicara tentang sebabnya. Nggak cukup kita membersihkan selokan ini, ternyata aliran air di sana ada bangkai yang kotor. Di sini pandangan mata. Jadi ngentengin pandangan, ngentengin pergaulan menjadi sebab selingkuh. Pakailan guyon laki dengan perempuan, mulai tertarik. Kok ini orang lebih lembut dari suamiku? Kerasa dia. Kok suamiku tidak begitu? Sehingga di saat masalah dengan suaminya dia mulai curhat dengan dia. Karena merasa lebih nyaman. Nyaman. Na'udzubillah. Mulai menjadi dekat, tukar-tukar foto dan sebagainya, lepas baju dan sebagainya, akhirnya apa? Lepas kontrol. Dari situ kalau bicara perselingkuhan dari situ. Tapi yang perlu kami tekankan, na'udzubillah, jangan khianat, wahai wanita. Ada seorang wanita berzina. Gara-gara tontonan berzina dengan fasilitas suaminya. Duit suaminya, mobil suaminya, kamar suaminya. Seorang suami sudah punya yang halal, tak taunya membuat kerendahan dengan. Takutlah kepada Allah, zina adalah hina di diri, zina hina di dunia, hina di akhirat. Takutlah kepada Allah, tapi kuncinya menjaga mata agar tidak mengotori hati. Nonton film porno menyandu. Mungkin orang capek jam 11 mau tidur, tapi gara-gara nonton film kotor sampai pagi katanya.
takutlah pada Allah. Sekarang bukan waktunya Anda menilai dia dan dia dan dia. Yang penting kita sendiri menjaga. Ini bicara tentang perselingkuhan. Sebabnya perselingkuhan adalah karena mata. Mulai dari ya pergaulan sampai tontonan kotor dan sebagainya. Tapi kalau mata terjaga, aman dari perselingkuhan. Dari sini mata, nggak usah macam-macam. Oh, kita ngomong tentang nasihat segala macam loh. Oh, zikir yang banyak, matanya belum dijaga. Nanti zikirnya mentah. Ini, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Jaga mata. Kemudian perceraian adalah sesuatu yang tidak boleh kita jadikan solusi pertama dalam sebuah problem rumah tangga. Amputasi. Kalau kita ingin potong kaki itu adalah terakhir, gak bisa diobati. Jadi kita sudah fabahathu hakam, kita hakamin ahli wa hakamin min ahliya, kita cari juru damai sudah nggak bisa, baru nanti masuk perceraian. Maka jangan gampang mudah mencerai, permasalahan diselesaikan dulu. Laki-laki dikit-dikit cerai, tiba langsung cerai 3, setelah itu stres, bingung, pengen balik lagi. Makanya cerai ada 1 untuk belajar, 2 untuk belajar, baru 3 selesai. Dan harus tahu wahai para kaum pria, hak cerai diberikan kaum pria karena dia laki-laki. Maka kalau jadi laki-laki jangan kayak perempuan gampang mencerai. Yang gampang minta cerai itu perempuan. Dikit-dikit punya masalah, cerai saja. Dikit-dikit cerai saja kalau begini. Itu kan perempuan. Cuman laki-laki harus paham bahasa perempuan. Perempuan itu karena lembut, itu bahasa. Kita harus bahasa perempuan. Bahasa perempuan itu kadang-kadang kalau sudah karena saking mencintai suaminya, itu kosakatanya terbatas. Wahai perempuan, dengar suara ini. Sehingga laki-laki harus paham. Waktu perempuan ngomong cerai aku, itu lafadznya artinya begini. Abang yuk berubah. Gitu artinya. Suaminya langsung, ya tak cerai. Wah, ini laki-laki bodoh ini. Memang kalimatnya suku kata kalau saya terbatas. Dikit-dikit cerai. Bukan itu maksudnya. Berubah, jangan gitu terus. Gitu loh wahai suami, gitu loh. Jadi masalah perceraian ini adalah perlu ilmu juga. Sehingga di saat Anda harus cerai, nanti harus Anda pertimbangkan. Anda mungkin seorang istri setiap hari dipukulin oleh seorang suami. Jauh lebih bagus Anda dengan seorang suami yang memukuli Anda setiap hari daripada menjanda lalu esok hari berzina. Pertimbangan setelah menikah, setelah cerai itu harus ada. Bukan sementing cerai. Bisa jadi seorang wanita yang katanya solehah, di saat dicerai langsung dia berzina. Kenapa? Mungkin waktu dia berantem dengan suaminya, dengan ribut dengan suaminya, syahwat tidak tumbuh lagi. Karena memang problem rumah tangga. Tapi di saat merasa plong, syahwat bangkit. Lihat, na'udzubillah, terjerumus dalam zina. Maka Anda, kalau wanita ingin bercerai, Anda harus pikirkan apakah setelah Anda bercerai ada jaminan keselamatan di Anda. Harus ada banyak. Ini ilmu. Jadi jangan buru-buru. Selesaikan dulu problem rumah tangga. Insya Allah silsilah yang panjang, nggak mungkin diselesaikan dalam pertemuan yang singkat ini. Ini perlu belajar rumah tangga, cerai bagaimana. Setelah bercerai sekalipun nanti hasilnya. Tasrih bi ihsan. Perpisahan dengan baik, tidak boleh terjadi permusuhan. Kalau Anda sebagai seorang ayah, punya anak, Anda cerai istri Anda. Jangan ajari anak Anda musuh ibunya. Biarpun ibunya adalah nggak benar. Ajari, wahai anakku, kalau kau sukses, ibumu harus kau muliakan. Seorang istri, maka kalau seorang istri mengajari anaknya musuh ayahnya, istri menghantarkan ke neraka. Sebab anaknya akan bermusuhan dengan ayahnya, akan durhaka selamanya. Mana ada surga bagi anak durhaka? Perlu ilmu semuanya. Penting juga untuk kita setiap pembahasan ini dibikin kajian-kajian atau pembahasan harus detail. Dan harus sampai menyentuh kesadaran. Setiap saya, bukan setiap dia. Saya harus sadar dong. Di rumahku ini, makanya kalau mendengar kajian itu jangan Anda itu kopingnya itu hanya untuk seperti laptop, hanya untuk nitipkan pengetahuan dikeluarkan lagi. Jadi jadikan ilmu yang Anda dengar adalah untuk aku. Jangan untuk orang lain. Aku yang mendengar. Di sini kami yang berbicara, koping saya, makanya saya omongkan dari awal akhir untuk saya dulu sebelum orang lain. Masya Allah Buya. Ini penting juga untuk kita nanti di kedepannya, terutama tadi Buya menyinggung bahasa perempuan. Ini cocok sekali kalau kita bikin untuk kajian bahasa perempuan maupun bahasa istri atau bahasa suami. Masya Allah Buya. Buya, ini saya juga ingin terima kasih banyak. Kami dari Nabawi TV sudah terima di Al-Bahjah, sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi, membicarakan tentang pernikahan. Dan juga tadi di depan kita juga ada buku-buku karangan pustaka, cetakan pustaka Al-Bahjah ya Bu ya. Ini terbitan dari pustaka Al-Bahjah berarti Bu ya. Oke, ini bisa didapetin di mana Bu ya? Ada di pustaka Al-Bahjah dan di semua cabang-cabang Al-Bahjah dimanapun berada, dan juga di markas-markas bisnis Al-Bahjah semuanya ada. Di pondok-pondok ada, di beberapa kota ada. Oke, jadi buku-bukunya juga termasuk menjawab persoalan-persoalan. Iya, kita ada beberapa buku, mungkin kalau bisa hadirkan contohnya, ada banyak buku-buku semuanya barangkali. Kalau pengen dilihat semuanya.
Jadi ada dalam bahasa Indonesia tentang fikih bersuci, fikih sholat berjamaah, jenazah, korban. Bahkan kita membuat satu buku fikih di saat macet. Karena kita melihat orang di Jakarta banyak nggak sholat gara-gara bukan menantang Allah karena tidak punya ilmu. Jadi sholat di atas kendaraan ada, nanti ada ini buku fikih sholat. Ini sam'iyati akidah tentang yang gaib. Jadi kita buat rentetan gaib yang dahulu, zayat sekarang, gaib yang akan datang. Ini kami tulis dalam bentuk yang beda, menarik untuk dibaca. Akidah wajib ini. Kemudian ini ada Sarah Hadis Jibril. Jadi ini adalah tentang bisnis. Ini ada dengan 2 bahasa. Ini tanya jawab seputar ini berbahasa Inggris juga. Ini dengan Mas Ipo Santoso. Kemudian ini ada fikih tentang haji. Ini supaya tidak kesalahpahaman di dalam haji. Kasihan kalau umroh dan haji salah, capek ya. Ini fikih bersuci. Ini adalah untuk wanita yang haid. Cuman haid ini ada 2. Sebetulnya kami hanya ingin menghadirkan buku kecil ini. Cuman ini hanya untuk melengkapi. Cukup dengan ini setengah jam belajar haid, insya Allah tuntas. Dan kita bisa, kalau memang ada misalnya satu grup 2000 orang di Zoom, kita bisa ajari ini. Langsung nanti kita ajari bagaimana memahami haid dengan gampang dan mudah. Mungkin dibawain nanti buat setengah jam aja. Kita momen untuk belajar haid, tapi dengan catatan megang buku ini. Yang kecil aja, belinya ini, dapat ini, kecil belajar ini. Kemudian juga ada dikir-dikir, ini fikih korban. Nah, kemudian ada juga yang wasa iman, ini adalah refleksi tentang problematika umat. Kemudian juga ini ada masalah fikih, usul fikih, taklid, talfiq. Ini juga usul fikih, tasil ma'mul, muqaddimatul usul. Kemudian ini ada tentang Ramadaniyat. Ini tentang masalah hal-hal tentang Ramadan. Ini adalah sarah Lubbul Usul, kita sebut dengan Bidayah Usul, yang adalah 8 jilid. Semoga ini menjadi ilmu bermanfaat. Masya Allah. Dan semuanya bisa didapetin di Pustaka Al-Bahjah ataupun di markas-markas Al-Bahjah, insya Allah. Masya Allah. Sekali lagi Buya, terima kasih sudah meluangkan waktu. Kami yang terima kasih telah dikirim oleh Allah hamba-hamba yang menjadi sebab dakwah semakin luas. Minta doanya Nabawi terus sukses. Amin. Pejuang-pejuang di dalamnya, termasuk donatur-donaturnya yang mentaksis Nabawi, yang menghidupkan Nabawi, yang menyaksikan Nabawi, yang menyebarkan Nabawi. Semoga itu dalam satu lingkaran kemuliaan bersama baginda Nabi SAW. Indah rumah tangganya, lapang rizkinya, yang sakit disembuhkan, yang telah mendahului kita diampuni. Dan semoga ini perkumpulan di Nabawi TV ini, baik secara langsung atau tidak langsung, baik dari yang hadir atau yang tidak hadir, menyaksikan semuanya. Semoga ini menjadi mukaddimah pertemuan kelak di surga bersama baginda Nabi SAW. Al-Fatihah. Ya, terima kasih sudah menyaksikan episode ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk follow dan subscribe sosial media Nabawi TV. Jika ada ide pembahasan dan topik, silahkan komen di bawah, akan juga disaksikan. Atau nanti kita bisa buat videonya di Nabawi TV atau di Al-Bahjah TV. Sampai ketemu di program-program berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.